Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD TMI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini diterbitkan oleh GAP atau Gelora Aksara Pratama dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di bab 8 ya adik sekalian ya, tentang pengolahan data, dan kita sudah sampai di latihan 3 ya. Oke, langsung saja kita ke latihan 3 halaman 130. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2 sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4 ya. Untuk kali ini kita lanjutkan untuk soal nomor 3 sampai dengan 5 ya. Jadi menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, yang mana di sini untuk soal nomor 3 sampai dengan 5 itu terdapat data ya, tetapi belum dibuat dalam bentuk tabel ya. Jadi untuk diagram batang yang kita buat di sini ya, sebelum kita menyajikan dalam bentuk diagram batang, untuk datanya itu kita buat di dalam tabel terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kita ubah ke dalam bentuk tabel, baru kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang ya. Ini untuk nomor 3 ini kita diminta menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nomor 4 juga ya, dalam bentuk tabel dan diagram batang, serta nomor 5. Oke, bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan diagram batang? Kita lihat ya di materinya terlebih dahulu. Nah, ini untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini jadi data yang diberikan itu tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Nah, jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikan ke dalam bentuk diagram batang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada data berat badan siswa kelas 4 ya, dalam kilogram ya, ada 35, 37, 38 dan seterusnya. Ini disajikan secara acak. Nah, untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang ini terlebih dahulu kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, berarti kita kelompokkan ya. Jadi kita urutkan dulu dari yang memiliki berat badan terkecil ya. Jadi kita mulai dari data yang terkecil, kita kelompokkan sampai dengan data terbesar ya. Kita lihat di sini data terkecilnya yaitu 35 ya. 35-nya ada 1 2 3 4 ya. 5 ya, 35 ada 5. Nah, kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Jadi 35 ada 5 siswa ya. Jadi tabelnya berat badan dalam kilogram serta banyak siswa. Nah, setelah 35 ada 36 ya, kita kelompokkan. Nah, ini ada 3 siswa. Kemudian 37 itu ada 6 siswa ya, kita ambil datanya dari sini ya, kita kelompokkan. 38 ada 4 siswa, 39 ada 2 siswa ya, datanya sudah masuk dalam bentuk tabel. Baru kita buat dalam bentuk diagram batang. Nah, gambarnya seperti ini ya. Untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang ya, jangan lupa ditulis judulnya dulu ya. Judul diagram batangnya itu data berat badan siswa kelas 4, kemudian sumbu X atau sumbu mendatarnya itu kita tuliskan untuk berat badannya ya, dalam kilogram. Kemudian sumbu Y nya atau sumbu tegaknya ini adalah banyak siswa. Kemudian ingat juga ya di sini untuk membuat datanya ya, karena ini kita lihat dari diagram dari tabelnya itu adalah 2 ya, yang paling kecil 2, kemudian yang paling tinggi adalah 6, berarti kita buat dari 1 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, dibuat seperti ini. Jadi
jaraknya harus kita sesuaikan ya dengan data yang kita punya. Nah ini berarti kita buat sampai 6, boleh sampai 7 juga enggak apa-apa ya. Nah maka dari tabel tadi yang beratnya 35 itu ada 5 siswa. Nah kita buat seperti ini ya. 36 itu ada 3 siswa, 37 ada 6 siswa, 38 ada 4 siswa, 39 ada 2 siswa lah. Kita buat seperti ini ya. Oke. Nah, sudah jelas ya adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nah ini sebanyak 35 orang siswa kelas 4 diukur tinggi badannya ya. Berikut data hasil pengukuran tinggi badan. Oke, sebentar ini saya buat, oke, agar datanya kelihatan ya. Nah kita cek di sini untuk data tinggi badan ya. Dalam satuan cm ini kita cek datanya ada berapa data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 kali 2 berarti 24 24 ditambah ini 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah ada 35 data ya, sesuai ya, ada 35 orang. Nah sekarang kita buat dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kita kelompokkan, diurutkan dari data yang terkecil ya. Berarti 130 ya tingginya, paling 130. Kemudian yang paling tinggi itu ada ini 135, 136 tidak ada ya, 135. Oke. Kita buat dalam bentuk tabel adik sekalian ya. Oke. Ini sudah saya tuliskan ya. Nah untuk tabelnya berarti ya, kita buat 3 kolom, boleh 2 kolom juga tidak apa-apa ya, tinggi badan sama banyak siswa ya. Di sini 3 kolom ada nomornya, nomor 1 ya, tinggi badannya yang 130 cm ada 5 siswa. Kemudian yang 131 ada 8 siswa ya. Setelah kita ambil data dari sini kita kelompokkan ya adik-adik sekalian ya, dari yang terkecil. Nah kemudian 132 ada 6 siswa, 133 ada 5 siswa, 134 ada 7 siswa, dan 135 ada 4 siswa. Kita cek apakah sesuai ya, apakah ada 35. Oke, 5 ditambah dengan 8 ya, 5 tambah 8 itu 13 ya. 13 ini ditambah 6 ya, 13 tambah 6 itu berarti 19. 19 ditambah 5 ini adalah 24. 24 ditambah 4 28. 28 ditambah 7 ya, 28 ditambah 7 35 ya, 28 tambah 7 35. Oke, kalau kita hitung semua ini sudah sesuai ya, ada 35 data. Nah ini dalam bentuk tabel, jadi kita diminta menyajikan dalam bentuk tabel. Sudah kita buat tabel. Nah selanjutnya kita buat dalam bentuk diagram batang ya. Jangan lupa ya judulnya, berarti di sini adalah data tinggi badan siswa kelas 4. Ini belum ada judulnya ya. Oke. Data tinggi badan siswa kelas 4. Nah, kemudian di sini untuk sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, di sini ya adik-adik sekalian ya. Judulnya ya, kemudian sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya itu tinggi badan, kemudian sumbu Y atau sumbu tegaknya banyak siswa ya. Oke, sudah kita tuliskan. Kemudian karena sini datanya kecil ya, kita tuliskan urut dari 1 sampai tertinggi ini 8 ya, boleh juga sampai 9 karena datanya ini sampai 8 aja ya. Oke, berarti di sini ya, yang 130 ada 5 siswa. Nah, 130 ada 5 siswa. Oke. Kemudian yang 131 ada 8 siswa. Nah, ini 8. Kemudian 132 ada 6 siswa ya. 133 ada 5 siswa. 137 ada 134 ada 7 siswa. Nah, kita buat di sini. Kemudian 135 ada 4 siswa. Oke.
Sudah ya, berarti sudah kita buat seperti ini ya untuk diagram batangnya. Itu adik sekalian ya, untuk soal nomor 3, tabel dan diagram batangnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Caranya sama ya, kita buat tabel terlebih dahulu ya. Kita kelompokkan ya, urut dari yang paling kecil. Di sini ada data nilai ulangan semester siswa kelas 4. Berarti di sini yang paling kecil itu adalah 5 ya. Kemudian yang paling besar 10. Kita kelompokkan ya, kita buat dalam bentuk tabel. Yang untuk nomor 4 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian. Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira pengelompokannya dalam bentuk tabel ya, yang nilai 5 ada 3 siswa, 6 ada 5 siswa, 7 ada 7 siswa, 8 ada 8 siswa, 9 ada 4 siswa, dan 10 ada 3 siswa. Nah, kita cocokkan juga ya, tadi banyak siswanya. Di sini ada 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 3 berarti ada 30 siswa ya. Kita hitung ya, 5 tambah 3 ya, 5 atau lebih mudah 7 tambah 3 10, 10 tambah 5 berarti 15, 15 ditambah 4 ini 19 ya, 19 tambah 8 27 ya, 27 tambah 3 pas 30 ya, berarti sudah sesuai. Kemudian untuk diagram batangnya ya, kita buat seperti ini ya, yaitu jangan lupa tulis judul, sumbu X dan sumbu Y. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu adik-adik sekalian. Oke adik-adik sekalian ya, jadi judulnya adalah nilai ulangan semester kelas 4. Nah, yang sumbu X nya ini adalah nilai atau sumbu mendatarnya, kemudian sumbu tegaknya itu banyak siswa ya. Datanya kita masukkan ya dari tabel ini ya. Yang mendapatkan nilai 5 ada 3 siswa. Nah, yang mendapatkan nilai 5 3 siswa. Lah ini ketinggian adik-adik sekalian ya. 3 harusnya sampai di tengah-tengah sini ya. 3 siswa. Kita lihat datanya di sini, 5-nya benar ya. 1 2 3 ya. Ini gambar diagram batangnya yang kurang sesuai ya. Jadi cukup sampai di sini aja adik-adik sekalian. Nah, ya untuk diagram batangnya sampai sini. Ya, jadi yang atas ini bukan, karena ini 4 tidak sesuai dengan data ya. Ini saya kasih silang aja. Ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 6, yang mendapatkan nilai 6 itu ada 5 siswa ya. Ini sesuai ya, di tengah-tengah antara 4 dan 6 ini berarti 5. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7 siswa ya. Kemudian nilai 8 ada 8 siswa. Yang mendapatkan nilai 9 ada 4 siswa ya, betul. Yang nilai 10 ada 3 siswa ya. Jadi sudah sesuai ya. Ini untuk soal nomor 4 ya, dibuatnya seperti ini. Yang kurang sesuai ini gambarnya yang mendapatkan nilai 5. Harusnya ada 3 siswa, ini ketinggian ya, sampai di tengah-tengah. Itu selanjutnya kita ke soal nomor 5 ya. Nomor 5 ini data berat bayi dalam kilogram ya. Kemudian di sini berarti sama, kita buat dalam bentuk tabel dulu. Setelah itu baru kita buat diagram ya. Ini kita kelompokkan ya, urut dari berat badan yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, di sini ada berapa data, ini kita cek ada di sekalian ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali 2 berarti 20 data. Oke, berarti di sini yang paling kecil dari berat badan 2,75 ya. Ya, 2,75 sampai dengan berat badannya 4 kg. Oke. Kita cek di sini tabelnya. Ya. Jadi 2,75 ada 3 ya bayi. Kemudian yang beratnya 3 kg ada 5 bayi, 3,25 ada 4 bayi, 3,56 bayi, dan 4 kg ada 2 bayi. Nah, kita cek ya, apakah 20. 3 tambah 5, ini 5 tambah 4 9 ya. 9 tambah 3 berarti 12. 12 ditambah 6 ya, 18. 18 tambah 2 20. Oke, udah betul ya. Jadi tabelnya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk diagram batangnya. Nah, ini ya, jangan lupa kita kasih judul dan juga sumbu X dan sumbu Y nya itu keterangannya apa.
Oke, adik-adik sekalian ya, di sini sudah saya tuliskan judulnya ya, berat badan bayi yang lahir dalam seminggu. Kemudian untuk sumbu X atau sumbu mendatarnya ini berat badan ya dalam satuan kilogram. Kemudian sumbu Y-nya ini banyak bayi ya. Oke, kita lihat ya di tabel di sini ya, dimulai dari berat badannya 2,75 ada 3 bayi, 2,75 ada 3 bayi. Kemudian yang beratnya 3,0 ini ada 5 bayi ya. Yang beratnya 3,25 ada 4 bayi ya, sesuai. Yang beratnya 3,5 ada 6 bayi dan beratnya 4 kilo ada 2 bayi, sesuai ya. Jadi kita buat karena di sini angkanya kecil ya, paling banyak itu adalah 6, bisa kita buat sampai 7 atau sampai 6 juga tidak apa-apa ya. Jadi 1, 2, yang penting ini jaraknya sesuai ya adik-adik sekalian. Misalnya ini dibuat jaraknya 1 cm ya 1 cm semua. Kemudian ini juga sama ya, jaraknya kita buat misalnya 2 cm antara berat yang satu dengan yang lain ya 2 cm semua. Itu biar datanya akurat dan bagus ya. Itu adik-adik sekalian ya, untuk penjelasan soal nomor 3 sampai dengan nomor 5 ya. Jadi untuk latihan 3 sudah kita bahas semua. Untuk latihan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya, sekali lagi bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.